Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat keberkahan sehingga kita masih dapat beraktivitas sampai sekarang ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul analisis keputusan pemberian kredit dan metode Altman Z-Score. Baik, saya Akbar, pemateri pertama akan menjelaskan mengenai apa itu analisis keputusan pemberian kredit. Jadi, kredit dalam dunia perbankan itu sangat penting. Mengapa? Karena pemberian kredit salah satu penyumbang pendapatan terbesar dalam suatu perusahaan. Namun, saat kita memberikan kredit kepada seseorang, kita juga harus berhati-hati. Mengapa harus berhati-hati? Karena jika kita tidak berhati-hati, maka seseorang itu bisa saja tidak melunaskan kreditnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi, analisis keputusan pemberian kredit ini sangat penting ditinjau oleh si pihak oleh perusahaan. Apakah seseorang itu jujur atau dapat dipercaya? Yang kedua, kapasitas. Kapasitas adalah penilaian kita kepada seseorang tersebut dilihat dari dokumen-dokumen yang diserahkan. Yang ketiga, kapital. Kapital adalah jumlah atau modal yang dimiliki oleh seseorang tersebut yang bisa memperkuat kita untuk memberikan kredit. Yang keempat, kolateral. Jadi kolateral itu apa? Yaitu adalah barang jaminan. Jika sewaktu seseorang tersebut tidak bisa melunaskan hutangnya, barang jaminan apa yang bisa dijadikan jaminan agar si pemberi kredit bisa dengan kepastian untuk memberikan kreditnya tersebut. Yang terakhir adalah kondisi dari ekonominya. Ini uang yang ingin diberikan dari segi kondisi ekonominya, apakah akan diputarbalikan sebagai modal usaha atau dengan tujuan apa, itu harus diketahui oleh si perusahaan tersebut dan harus dipaparkan dengan jelas oleh si peminjam tersebut. Itulah paparan dari materi saya. Selanjutnya saya persilahkan pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Kurniati akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pengertian metode Altman Z-Score. Nah, sebuah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan dari analisis rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Nah, salah satu studi tentang prediksi ini adalah multiple discriminant analysis atau MDA, yang biasa disebut dengan metode Z-Score model Altman. Analisis prediksi kebangkrutan yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Nah, metode Z-Score Altman adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan dari suatu perusahaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Altman Z-Score adalah suatu alat untuk memperhitungkan dan menggabungkan beberapa rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam suatu persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 1057311291518. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis keputusan pemberian kredit. Analisis kredit merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan penilaian apakah suatu permohonan kredit layak untuk disetujui. Tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok, pinjaman, ataupun bunganya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian
yang seksama kepada nasabahnya melalui analisis guna untuk memutuskan layak atau tidak layak kredit diberikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sumaina. Saya akan menjelaskan materi tentang rahasia keuangan metode Altman Z-Score. Jadi, Altman ini merupakan penemu metode Z-Score. Menurut Altman, ada 5 jenis rahasia keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Salah satunya Z-Score ditentukan dengan menggunakan rumus di bawah ini. Oke, udah lihat? Oke. Jadi perhitungan analisis Z-Score itu terdiri dari 3 versi. Di antaranya versi pada perusahaan manufaktur yang telah go public, dan perusahaan yang merupakan pribadi yang belum go public, dan yang ketiga adalah perusahaan yang belum atau yang bukan manufaktur. Selanjutnya, jadi dalam model tersebut, perusahaan yang mempunyai skor Z, di mana Z-nya ini lebih dari 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat. Sedangkan perusahaan yang mempunyai skor Z, di mana Z ini kurang dari 1,81 diklasifikasikan sebagai perusahaan potensi bangkrut. Selanjutnya, skor 1,81 sampai 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan pada gray area atau daerah kelabu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi keuangan metode Altman Z-Score. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil persentase dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai analisis keputusan pemberian kredit dan metode Altman Z-Score. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.